Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, saya akan membagikan kisah pada pagi hari ini tentang orang-orang yang berdusta tetapi dia masuk surga dan diampuni oleh Allah karena satu kisah. Disebutkan dalam surah Yusuf bagaimana saudara-saudara Yusuf membohongi ayahnya. Mari kita dengarkan penuturan Allah Tabarak di dalam Al-Quran. Qalu ya abayana inna zahabna tabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu zi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Jadi ma'asyiral muslimin, dia menipu ayahnya. Mereka semua bersepakat dan bahkan di dalam ayat berikutnya yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi ma'asyiral muslimin, mereka sepakat membohongi ayah mereka bahwa Yusuf itu dimakan serigala. Itu dalam kisah mereka versi saudara Yusuf kepada ayah mereka Yakub. Tetapi versi yang sebenarnya adalah mereka mencoba untuk membunuh Yusuf karena kecemburuan mereka kepada Yusuf yang begitu disayangi oleh Yakub, dan juga tentu saja karena memang Yusuf adalah seorang yang gagah, seorang yang begitu banyak menarik perhatian ayahnya sehingga mereka menjadi iri hati. Lalu timbulannya jahat mereka untuk membunuh Yusuf. Tetapi akhirnya mereka sepakat membuang Yusuf ke dalam sumur. Disebutkan bahwa Yusuf akhirnya didapatkan oleh sekelompok musafir yang menyuruh mengambil air dengan timbanya, karena dia mendapati malah seorang pemuda di dalam sumur itu. Dalam surah Yusuf ayat ke-19 dijelaskan. Dan kemudian Yusuf dijual dengan harga yang sangat rendah, yaitu hanya beberapa dirham saja, karena mereka tidak tertarik kepadanya. Jadi itu pada ayat ke-20 Allah menjelaskan Yusuf itu dijual dengan harga yang murah, hanya beberapa dirham. Begitulah kisah Yusuf bersama saudaranya, yang mana di kemudian hari ma'asyiral muslimin, saudara-saudara Yusuf ini datang ke Mesir ketika Mesir masih makmur karena sudah dijaga oleh Yusuf selaku bendahara Mesir, di mana dia telah menyimpan gandum selama 7 tahun untuk persiapan musim paceklik, sehingga saudara-saudara Yusuf dari Kanan itu datang untuk meminta belas kasih, diberikan gandum, karena di negeri Kanan mereka tidak mempunyai lagi makanan.
dan Yusuf menyetujui memberikan makanan kepada mereka, tetapi mereka diberi persyaratan, sehingga untuk kedatangan yang kedua mereka harus membawa saudara mereka Benyamin, sehingga timbullah cerita bagaimana Yusuf menipu mereka di mana dia memasukkan piala-piala ke karung Benyamin, sehingga Benyamin harus ditahan karena dianggap mencuri. Padahal sebenarnya Yusuflah yang memerintahkan memasukkan piala-piala itu ke dalam karung Benyamin, sehingga dia bisa berbicara lebih lama dengan saudaranya yang seibu. Jadi ma'asyiral muslimin, perlu ketahui Yusuf dan Benyamin itu satu ibu. Saudara-saudara yang lain itu lain ibu. Nah, begitulah kejadiannya, sehingga di kemudian hari saudara-saudara Yusuf itu melapor kepada Yakub bahwa Benyamin pun sekarang tidak bisa kembali dan karena ditahan oleh Yusuf, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa yang menahannya adalah Yusuf. Sehingga ketika mereka datang untuk yang ketiga kalinya untuk mengambil gandum, mereka memohon agar Benyamin dikembalikan karena ayah mereka sangat rindu dan menderita kalau Benyamin tidak kembali. Maka disitulah Yusuf berterus terang bahwa akulah dulu yang kalian buang ke dalam sumur, dan kalian telah tentu saja berbohong kepada ayah bahwa aku dimakan serigala. Oleh sebab itu selayaknya kalian bertobat. Maka ketika itulah mereka semua sujud di hadapan Yusuf dan bertobat. Itulah orang-orang berdusta yang kemudian beruntung bertobat di hadapan Allah Tabarak. Ma'asyiral muslimin, di mana saja berada, janganlah jadi seorang pendusta seperti saudara-saudara Yusuf yang membuang saudaranya ke dalam sumur. Sungguh iri hati dan dengki itu tidak akan membawa kepada kebajikan. Jadi berbelas kasihlah kepada saudaramu, bukan iri hati. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro membagikan kisah Yusuf dalam surah Yusuf. Semoga memberi manfaat dan jadilah orang senantiasa berbelas kasih kepada saudaranya, dan buanglah penyakit hati yaitu iri dan dengki, karena itu akan membakar seluruh kebajikanmu. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe dan bagikan video pendek ini kepada sesiapa saudara-saudara tercinta, sehingga mengikislah di hati akan panggilan hawa nafsu untuk iri hati dan dengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.